Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah. Pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Oke, baik. Kita awali pembelajaran pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita ketemu pada pelajaran PPKN kelas 12. Nah, saat ini kita sudah masuk kepada pembahasan pada bab 3, yaitu pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, mungkin pembahasan tentang kemajuan iptek ini sudah bukan yang hal baru lagi ya kan? Mungkin di sosiologi juga sudah pernah dibahas tentang kemajuan iptek. Lalu di sejarah minat juga ada ya kan. Nah, tetapi pada pelajaran PPKN ini bagaimana kemajuan iptek itu berpengaruh terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, oke, baik. Kita next. Nah, sebelumnya karena memang ini bab baru yaitu bab 3, kita lihat cakupan materi apa saja pada bab 3 ini. Nah, yang pertama itu ada mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi ada dua materi besar dalam pembahasan pada bab 3 ini. Nah, nanti kedua materi ini akan terbagi-bagi lagi menjadi sub-sub materi yang akan kita bahas pada video-video pembelajaran yang akan datang. Nah, baik. Ini ada dua pembahasan ya. Nah, oke, langsung saja. Yang pertama kita membahas mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Sebelum kepada submateri daripada yang pertama ini, kita lihat dulu nih penjelasannya. Jadi, pada abad ke-20 kita tahu bahwasanya rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan bahkan menuju kesempurnaan. Nah, pada abad ini ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, bisa kita rasakan sendiri ya kan? Saat ini teknologi-teknologi apa saja yang kita gunakan, kemudian pengetahuan-pengetahuan baru apa saja yang terus muncul seperti itu. Nah, untuk perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan itu seperti munculnya televisi, ya kan? Kemudian komputer, telepon, dan sebagainya. Nah, ini adalah alat-alat teknologi yang dekat dengan kita, yang bahkan beberapa alat teknologi itu intens kita gunakan setiap harinya. Nah, selain itu, perkembangan teknologi transportasi juga semakin menunjukkan bahwa dunia ini tanpa batas. Nah, kenapa dikatakan dunia ini tanpa batas? Karena alat-alat transportasi nih, seperti mobil, kemudian kapal laut, pesawat udara, itu seakan-akan membuat jarak antar daerah, kemudian antar provinsi, antar pulau, antar negara itu sudah tidak ada lagi gitu. Artinya jaraknya itu sudah tidak menjadi suatu hal yang menjadikan kita tidak bisa keluar daerah gitu. Nah, bahkan antar negara dikatakan ya kan, sekalipun semakin pendek dan bisa ditempuh hanya dengan hitungan jam, paling lama hitungan hari. Nah, bayangkan saja kalau kita naik pesawat terbang, itu kan pesawat terbang itu termasuk salah satu kemajuan dan perkembangan dari iptek itu sendiri gitu, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dengan adanya pesawat terbang, kita bisa bolak-balik ke luar negeri hanya dengan hitungan jam, paling lama juga hitungan hari ya kan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kemajuan iptek itu sedang dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia, termasuk ya salah satunya kita sebagai masyarakat Indonesia. Nah, mungkin tanpa kita sadari ada banyak alat-alat teknologi yang setiap harinya itu intens kita gunakan dan sangat-sangat mempengaruhi keseharian kita. Bahkan sudah bisa termasuk ke dalam golongan kebutuhan gitu ya kan, kebutuhan primer. Nah,
Seperti contohnya apa saja? Kendaraan bermotor, ya kan? Kemana-mana kita sudah menggunakan itu. Kemudian handphone, gadget. Nah, berapa banyak waktu yang kita habiskan satu hari untuk handphone dan gadget kita, kemudian televisi, dan banyak masih lainnya. Nah, itu termasuk ke dalam perkembangan iptek itu sendiri. Gitu. Nah, ini sebagai pengantar. Nah, kita lihat. Jadi, bahwasanya kemajuan iptek itu tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa. Termasuk ya kita Indonesia. Nah, baik itu dianya pengaruh positif maupun negatif. Jadi, pada video pembelajaran kali ini, ya, khususnya di materi yang pertama tadi, kita akan membahas bagaimana pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek itu sendiri dalam berbagai aspek kehidupan. Gitu. Nah, jadi dengan mempelajari ini nanti kita bisa lihat dan bisa memilah gitu ya kan. Nah, bagaimana menggunakan iptek itu sendiri agar dianya bisa menghasilkan ataupun menumbuhkan yang namanya pengaruh positif dan menjauhkan daripada pengaruh negatif itu sendiri. Nah, oke, baik. Jadi dalam pembahasan pengaruh ini yang pertama kita akan membahas pengaruh positifnya dulu, ya. Jadi dalam berbagai aspek tadi seperti dikatakan, yang pertama itu dalam aspek politik. Kemudian ada nanti aspek ekonomi yang kedua, setelah itu yang ketiga aspek sosial budaya, dan yang keempat aspek hukum, pertahanan, dan juga keamanan. Nah, 4 aspek ini yang akan kita bahas apa saja pengaruh positif dari kemajuan iptek tersebut. Nah, oke, baik ya. Kita lanjut. Nah, namun khusus pada video pembelajaran kita kali ini, kita hanya fokus membahas 2 aspek saja, yaitu nanti ada aspek politik dan juga aspek ekonomi. Nah, kedua aspek selanjutnya, ataupun kedua aspek lainnya tadi, akan kita bahas pada video pembelajaran yang akan datang. Oke ya. Nah, aspek politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi itu berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Nah, jadi dengan adanya keterbukaan dimungkinkan akan dapat mencegah praktik seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Nah, memang ketika kita berbicara tentang aspek politik, maka itu tidak terlepas daripada kita berbicara tentang pemerintahan, ya kan? Nah, jadi apa nih kira-kira pengaruh positif dari iptek ini sendiri untuk khususnya aspek politik? Gitu. Nah, kita lanjut dulu nih. Nah, jadi dengan adanya pemerintahan yang demokratis tadi, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Nah, sementara itu dengan adanya kebebasan dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupannya, tentu saja dalam hal-hal yang positif. Nah, jadi dengan dilaksanakannya nilai-nilai tersebut, nilai-nilai yang positif tadi akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan, sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Nah, jadi nyambungnya apa nih dengan pengaruh kemajuan iptek tadi gitu ya kan? Kok bahas tentang korupsi, kolusi gitu. Nah, jadi dengan perkembangan dari iptek ini tadi itu bisa meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pemerintahan. Contohnya seperti tadi, mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, dari mana taunya? Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi tadi, gitu kan? Semakin berkembang, semakin ditemukan banyak alat-alat teknologi. Nah, jadi bisa meminimalisir kecurangan-kecurangan tersebut tadi. Nah, kemudian kita lihat nih. Oh, masih ada lanjutannya sedikit. Jadi, pada saat ini di Indonesia makin banyak lahir partai politik, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi lainnya. Hal tersebut berpengaruh pada perwujudan supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia,
demokratisasi, perlindungan lingkungan, dan sebagainya. Nah, jadi iptek itu kan tidak hanya tentang teknologi ya kan, iptek itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi karena semakin berkembangnya ilmu pengetahuan ini tadi, maka semakin banyaklah lahir, contohnya saja partai politik, ya kan. Tidak mungkin nih ada hadir partai politik kalau misalkan gak ada pengetahuan ya kan, gak ada landasannya gitu. Kemudian lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lainnya. Jadi dengan hadirnya partai politik, kemudian lembaga swadaya dan organisasi ini tadi, itu akan berpengaruh pada perwujudan supremasi hukum. Baik itu jaminan hak asasi manusia, karena semakin banyak kelompok-kelompok ataupun lembaga swadaya masyarakat ataupun komunitas dan organisasi yang peduli terhadap hak asasi manusia, ya kan? Artinya jaminan hak asasi manusia di suatu negara tersebut, contohnya saja Indonesia, itu semakin tinggi. Nah, karena memang ada orang-orang yang peduli dengan hak asasi itu tadi. Nah, ini muncul karena apa? Karena iptek itu sendiri gitu. Karena tanpa adanya kemajuan dan perkembangan dari iptek tersebut, mustahil nih akan muncul yang namanya lembaga swadaya masyarakat, organisasi ataupun komunitas lainnya. Kan? Tidak hanya itu, banyak contohnya untuk perlindungan hukum, ya kan? Nah, lain sebagainya itu banyak muncul. Nah, inilah salah satu, atau bukan salah satu, sudah beberapa ya kan, beberapa pengaruh positif daripada kemajuan iptek tersebut gitu. Nah, kemudian ini ada contohnya lagi. Nah, sudah ada foto ataupun gambar ya pada slide PowerPoint-nya. Itu gambarnya debat kedua calon presiden. Nah, apa nih hubungannya Bu dengan kemajuan iptek tadi? Nah, jadi keterangannya itu adalah masyarakat dapat mengetahui potensi calon pemimpinnya melalui proses debat yang disiarkan langsung oleh televisi. Nah, televisi ini tadi ada karena apa? Karena perkembangan daripada iptek itu ya kan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi dengan adanya televisi ini akan memudahkan kita pada saat ini. Nah, jadi dalam aspek politik contohnya, kita bisa tahu nih, misalkan sekarang juga lagi dekat dengan masa pemilihan ya kan, pilkada yang akan sebentar lagi digelar gitu. Nah, jadi dari mana kita bisa tahu nih tentang kualifikasi ataupun kualitas daripada pemimpin yang akan kita pilih? Nah, contohnya saja yang pertama kita bisa tahu dari televisi, ya kan? Nah, selain dari televisi kita bisa tahu dari sosial media. Nah, kemudian dari internet. Nah, itu semua kita dapatkan karena apa? Ataupun kita bisa gunakan, kita bisa akses saat ini dengan mudah karena ilmu pengetahuan dan teknologi itu tadi. Nah, ini salah satu pengaruh positifnya, ya kan? Memudahkan kita untuk bisa paham gitu. Nah, ini termasuk salah satu, semakin kita paham tentang kualitas pemimpin yang kita akan pilih nanti, itu akan berdampak kepada perbaikan negara ini karena akan dipimpin oleh orang-orang yang tepat pastinya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, ini sebenarnya contoh yang sederhana, dekat dengan kehidupan keseharian kita, ya kan? Jadi, mudah-mudahan paham dengan pengaruh positif kemajuan iptek ini tadi, khususnya dalam bidang aspek politik. Oke, kita lanjut kepada yang kedua, yaitu aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi. Tadi sudah politik. Nah, sekarang ekonomi. Jadi, pengaruh positif ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan ekonomi itu dapat kita ambil beberapa pengaruhnya. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya sudah siapkan ada sedikitnya 6 pengaruh positif dalam bidang aspek ekonomi. Gitu, dalam aspek ekonomi. Nah, yang pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Nah, ini kan berhubungan dengan ekonomi gitu ya kan. Nah, dengan berkembangnya teknologi tadi, kemudian ilmu pengetahuan itu meningkatnya investasi asing dan penanaman modal asing di negara kita. Nah, sebenarnya berbicara investasi asing ini ada posisi positifnya dan juga ada sisi negatifnya sebenarnya. Tetapi khusus di sini kita lihat dari dari sisi positifnya dulu aja. Gitu ya kan, meningkatnya investasi asing pasti itu akan meningkatkan juga atau akan berdampak positif kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, gitu ya kan. Mungkin karena investasi asing ada dikenakan pajak, maka pajak kita akan bertambah. Kemudian ketika ada investasi asing atau penanaman modal di negara kita, maka terbentuklah sebuah
perusahaan ataupun sebuah, ya kita katakan perusahaan yang dimana itu bisa menampung para pekerja gitu ya kan, sehingga setidaknya berkurang sedikit pengangguran. Nah, seperti itulah pengaruh positifnya. Nah, kemudian yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Artinya, hasil-hasil produksi dalam negeri kita mudah nih dijual kepada pasar internasional. Nah, tidak mungkin kita bisa mudah menjual ke pasar internasional kalau tidak ada yang namanya perkembangan iptek tadi ya kan? Contohnya saja menggunakan teknologi. Akan susah kalau misalkan tidak ditemukannya misal pesawat terbang, kemudian kapal laut. Nah, itu kan berhubungan dengan teknologi semua ya kan? Nah, gimana kita bisa menyalurkan barang? Mungkin bisa, tetapi membutuhkan waktu yang lama, ya kan, proses yang lama, dan juga biaya yang besar pastinya. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Nah, ini tadi berhubungan dengan yang kedua. Nah, artinya para pengusaha itu tadi bisa meminimalisir dana ataupun modal yang dikeluarkan untuk sesuatu, bisa dikatakan mengefisiensi suatu kegiatan dalam aspek ekonomi tersebut gitu. Ketika ingin mendistribusikan barang ke suatu daerah atau keluar daerah, bahkan ke luar negeri. Nah, contohnya saja tadi ke pasar internasional gitu ya kan. Nah, dengan adanya iptek ini tadi, kemajuan teknologi khususnya dalam bidang teknologi ya kan, itu memudahkan untuk penyaluran barang ini gitu. Untuk kemudian dikenal oleh banyak orang gitu. Nah, sehingga dengan waktu yang efisien tadi, itu bisa meminimalisir biaya yang tinggi. Nah, contohnya saja tidak jauh-jauh nih, bagaimana saat ini fenomena belanja online yang saat ini sedang kita gandrungi ya kan? Nah, apalagi masih masa wabah COVID. Nah, kita disarankan untuk tetap berada di rumah ataupun mengurangi aktivitas yang tidak penting di luar. Nah, kita bisa menggunakan sistem belanja online ini tadi. Nah, sistem belanja online ini tadi ada karena apa? Karena perkembangan teknologi itu tadi, ilmu pengetahuan dan teknologi tadi. Nah, sehingga memudahkan kita, tanpa kita harus bertatap muka langsung dengan penjualnya, tanpa kita harus pergi keluar untuk membeli suatu barang tersebut. Kita hanya tinggal duduk di rumah, kemudian barangnya datang, gitu ya kan? Nah, itu mengefisiensikan waktu. Kemudian biaya yang kita keluarkan juga tidak terlalu banyak, ya kan? Nah, seperti itu. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Nah, ini jelas. Sebenarnya masih berkesinambungan dengan yang pertama tadi, ya kan? Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Artinya, devisa negara itu bisa bertambah. Nah, dengan adanya perkembangan iptek ini tadi. Nah, contohnya saja, banyak kendaraan ataupun ya baik itu dia roda 2, ataupun roda 4 gitu ya kan yang masuk ke Indonesia. Misal kita menggunakan kendaraan bermotor ataupun mobil dan lain sebagainya. Nah, setiap kendaraan itu kan juga memiliki pajak. Ya, ini akan berdampak kepada devisa negara itu tadi, gitu ya kan? Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian yang kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Nah, dengan kemajuan iptek ini tadi memang bisa menjadi salah satu hal yang mendorong makmurnya suatu masyarakat. Tuh. Nah, kemudian yang keenam, meningkatkan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Nah, ini adalah pengaruh positif daripada iptek itu sendiri bagi kehidupan ekonomi. Nah, sebenarnya masih banyak sekali dalam aspek ekonomi ini. Tapi mungkin keenam ini sudah bisa mewakili untuk pengaruh-pengaruh positif lainnya. Oke, baik. Jadi, ini adalah materi singkat kita pada video pembelajaran kali ini, yaitu tentang pengaruh positif kemajuan ilmu pengetahuan teknologi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, tadi kita sudah bahas bagaimana dalam aspek politiknya, kemudian bagaimana pengaruh positif terhadap aspek ekonomi. Nah, di video pembelajaran yang akan datang, itu kita akan membahas aspek sosial budaya dan aspek hukum, pertahanan, dan juga keamanan. Oke, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam Aniza Medan, unggul, cerdas, islami. Wassalamualaikum.